Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Putri Windasari. Pemirsa, hari ini Komisi 2 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP dan juga Dirjen dari Kementerian Dalam Negeri. Agenda yang akan dibahas hari ini adalah soal rancangan perubahan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, kemudian juga bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sebagai pelaksanaan terhadap putusan MK nomor 60 dan 70. Adapun putusan MK dalam hal ini di nomor 60 ini adalah membahas mengenai syarat ambang batas parpol yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu sekitar 6,5% hingga 10%, dan juga nomor 70 mengenai batas usia minimal dari para calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan juga wali kota dan wali kota. Adapun pemirsa, yang akan dibahas dalam rapat dengar pendapat hari ini ada 6 yang akan dibahas pada hari ini, di mana sebelumnya Komisi Pemilihan Umum KPU dan Komisi 2 DPR RI ini telah membahas peraturan KPU ataupun PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan juga nomor 70. Hal ini sudah dibenarkan langsung oleh anggota KPU RI Idam Holik saat dihubungi pada Sabtu pagi. Dan bagaimana kemudian persiapan dari rapat dengar pendapat yang rencananya digelar pada pukul 10 pada hari ini, kita langsung menuju ke gedung DPR RI. Ada rekan kami Nadila Saleh di sana. Nadila Saleh, bagaimana? Apakah sudah dimulai rapat dengar pendapat yang digelar hari ini di Komisi 2 DPR RI? Ya Putri dan juga pemirsa, untuk rapat dengar pendapat tentang perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 sejauh ini dari DPR RI masih dalam persiapan. Memang jadwal sebelumnya ini dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun sejauh ini kami baru memantau dan melihat ada sejumlah pihak yang telah hadir di sini, diantaranya anggota DPR RI, kemudian tadi kami juga melihat Ketua KPU Muhammad Tafifuddin dan juga Agus Melas telah tiba di lokasi rapat, yakni di ruang rapat Komisi 2 DPR RI. Kemudian juga kami tadi melihat ada Supratman, Menkumham yang juga telah tiba di sini. Memang informasinya akan ada sejumlah pihak yang hadir di sini, diantaranya yaitu Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kemudian Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri begitu. Namun sejauh ini belum terpantau oleh kami Ketua Bawaslu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri yang tiba di sini. Selain itu juga Ketua Komisi 2 Ahmad Doli juga belum terpantau oleh kami tiba di ruang rapat, sehingga rapat yang dijadwalkan sebelumnya akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat sejauh ini masih dalam proses persiapan begitu. Dan kita ketahui bersama bahwa memang sebelumnya Komisi Pemilihan Umum atau KPU ini telah menggelar rapat konsinyering bersama dengan Komisi 2 DPR di Hotel Ayana Mid Plaza, yaitu pada Sabtu malam kemarin. Dan pemirsa dapatkan informasikan juga bahwa tadi ketika Ketua KPU Muhammad Tafifuddin ini tiba di lokasi kami mengabarkan saat ini, kami juga tadi sempat melakukan wawancara dengan Pak Tafifuddin, yang mana tadi menyebutkan bahwa memang dalam rapat dengar pendapat pada hari ini akan diputuskan ataupun ditetapkan terkait dengan perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah sebagai pelaksanaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan juga nomor 70. Dan sebelumnya juga Ketua Komisi 2 DPR yaitu Ahmad Doli Kurnia ini mengatakan bahwa rancangan perubahan PKPU ini akan mengikuti putusan MK nomor 60 dan 70. Perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 ini akan disahkan dalam rapat dengar pendapat pada hari ini. Dan ini memang nampak lebih cepat dari jadwal sebelumnya, yaitu pada Senin 26 Agustus 2024. Namun tadi juga telah dipastikan bahwa memang
untuk rapat dengar pendapat pada hari ini hanya akan memutuskan terkait dengan putusan MK nomor 60 dan juga putusan MK nomor 70 begitu. Kemudian Ahmad Doli juga sebelumnya ini menjelaskan ataupun menyampaikan bahwa dalam RDP hari ini tidak akan berlangsung lama karena sebelumnya di rapat-rapat sebelumnya Komisi 2 bersama dengan KPU khususnya ini juga telah melakukan sejumlah rapat sehingga rapat dengar pendapat pada hari ini yang akan memutuskan bahwa perubahan PKPU nomor 8 ini akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan juga nomor 70. Kemudian pemirsa memang jika kita melihat mengacu dari draft rancangan PKPU ini memang ada sejumlah perubahan dari pasal-pasal, terutama ini adalah perubahan dari pasal 11 dan juga pasal 15 yang berkaitan dengan ambang batas. Dan pemirsa, ini Putri dan juga pemirsa, sebelum saya lanjutkan penjelasan saya tadi, jika Anda lihat di sini kami sudah bersama dengan Ketua Komisi 2 DPR RI dan akan langsung bertanya terkait dengan persiapan rapat hari ini. Ya, selamat pagi Pak Doli. Selamat pagi. Mungkin dijelaskan agenda hari ini akan langsung memutuskan ini atau bagaimana Pak? Oh ya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ya janji kami, janji DPR tentu bersama dengan pemerintah dan teman-teman di penyelenggara pemilu, rencana rapat dengar pendapat yang isinya rapat konsultasi tentang PKPU, revisi PKPU nomor 8 itu yang kita akan gelar besok, itu saya minta dimajukan pada pagi ini, saat ini jam 10, yang ini adalah proses formil saja. Secara material tentu semua publik rakyat Indonesia sudah tahu sebetulnya karena itu sudah dipublish sejak 2 hari yang lalu. Dan tadi malam juga kami dalam questionnaire juga direview ulang dan teman-teman media juga meliput ya. Tadi malam juga secara material kita sudah sepakat bahwa revisi PKPU nomor 8 itu rujukannya alas hukumnya adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bulat-bulat, strict, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi. Jadi mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 baik amar maupun penjelasannya. Nah, jadi pagi ini hanya proses formilnya saja. Mungkin nggak terlalu lama dan kami juga langsung mengundang. Biasanya kan kalau rapat konsultasi itu unsur yang hadir adalah DPR yang diwakili oleh Komisi 2, kemudian KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, dan wakil pemerintah. Biasanya dari Kemendagri. Tapi hari ini kami tambah dengan mengundang Kemenkumham. Jadi ada dirjen, salah satu dirjen yang diutus oleh Menteri Hukum dan HAM. Oh, Menkumnya datang. Oh, Menkumnya justru Menkumnya yang datang. Ya, ini kami sengaja mengundang supaya begitu langsung diputuskan bisa langsung didaftarkan ke lembar negara untuk segera bisa berlaku. Gitu. Iya, biasanya memang sebetulnya begitu sudah diketuk, disetujui di rapat konsultasi DPR, itu secara otomatis sudah berlaku secara politik. Tetapi secara administratif, hukum, tentu harus didaftarkan ke Kemenkumham. Dan selama ini kan kita belum pernah mengundang Kemenkumham dalam ini. Tapi karena ini urgent, karena masyarakat menunggu, putusan ini harus segera berlaku. Kami hari ini untuk pertama kali ini mengundang Kemenkumham untuk hadir agar begitu diputuskan langsung bisa masuk diproses secara administrasi ke Kementerian Hukum dan HAM. Oh enggak, jadi kan begini yang seperti saya jelaskan, sebetulnya kan konseling tadi malam dan rapat besok hari Senin itu adalah untuk membahas rancangan PKPU, 3 rancangan PKPU, yaitu tentang logistik, tentang dana kampanye dan kampanye. Kemudian ada 3 perbawaslu berkaitan dengan soal pengawasan pencalonan, penyelesaian perselisihan, dan satu lagi lupa saya judulnya apa gitu.
Nah, ini sudah dijadwal dari 2 minggu yang lalu sebenarnya. Tapi karena di dalam seminggu terakhir ini ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan, karena itu final and binding, maka semua peraturan di bawahnya termasuk PKPU dan Perbawaslu harus menyesuaikan, ya. Maka kemudian kita juga menambahkan, menyisipkan agenda soal revisi PKPU nomor 8 itu. Jadi hari ini khusus kita akan membahas revisi PKPU nomor 8 dan langsung juga penyesuaian Perbawaslu terhadap pengawasan pencalonan. Jadi ada 2 yang hari ini diputuskan. Ya, jadi revisi PKPU nomor 8 dan Perbawaslu yang berkaitan dengan soal pengawasan pencalonan, yang itu semuanya rujukannya adalah putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70. Nah, besok kami tetap rapat lagi untuk membahas yang 3 PKPU dan 3 Perbawaslu yang tadi malam juga sudah kita konsenyeringkan gitu.